Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Gimana kabar sahabat percikan iman? Tak terasa ya, 10 hari sudah kita lewati. Kita sekarang memasuki ke 10 hari kedua. Ya. Nah, kita perlu melakukan evaluasi. Coba ingat-ingat. Kan sebelum Ramadan pasti Ramadan ini kita cita-citakan. Bahkan ada doanya, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah ada di Ramadan, bahkan 10 hari pertama kita lewati. Nah, kita sekarang memasuki 10 hari kedua gitu. Coba dicek lagi, apakah target bacaan Qur'annya sudah tercapai? Apakah tarawehnya ada yang kosong? Ya? Apakah duhanya ada yang terlewat? Apakah majelis taklimnya ada yang tidak bisa didatangi karena malas? Kalau karena uzur sih nggak apa-apa. Ini karena malas. Ya. Nah, ini perlu kita evaluasi, perlu kita pelajari, karena apabila amal kita ingin lebih baik, mau tidak mau kita harus melakukan muhasabah. Kita harus melihat seberapa jauh amalan yang sudah kita lakukan dan apakah sudah memenuhi standar atau tidak. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat percikan iman, ada sebuah ayat yang sangat menarik. Teman-teman bisa buka di surat Al-Munafiqun. Ya, surat Al-Munafiqun. Coba dilihat ayat 9, 10-11. Dicek ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Jangan lupa panggilannya itu untuk kita, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang lalai, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Manusia itu seringkali mengalami penyesalan. Penyesalan itu disebabkan oleh lalai. Ya. Selalu penyesalan itu terjadi karena lalai. Ada ayah yang menyesal. Sekarang ini nggak dekat sama anaknya. Kenapa coba? Lalai. Ketika anaknya masih kecil-kecil, tidak pernah main, tidak pernah menyisihkan waktu untuk bersama. Dia ada di rumah tapi hatinya entah di mana. Fisiknya ada di rumah tetapi tidak larut hatinya dengan anak-anak. Anaknya beraktivitas, si bapak juga beraktivitas, nonton TV, main game. Ya. Cuma nonton YouTube, Instagram, mending kalau manfaat, kadang-kadang tidak manfaat. Begitu anak-anak udah gede, ya, udah kuliah, nggak ada kedekatan dengan bapaknya. Karena bapaknya terlalu sibuk, nyesal nih. Nah, penyesalan ini terjadi karena apa? Karena lalai. Ketika anak-anak di golden period, di periode bagus, di periode emas, masa di mana kita harus membangun bonding, kedekatan dengan anak, tidak kita lakukan. Maka sebenarnya yang menyebabkan orang itu menyesal adalah lalai. Yuk kita evaluasi. Ini bulan Ramadan, bulan konsolidasi keluarga. Untuk para ayah, jaga kedekatan kita dengan anak. Ada waktu untuk buka di rumah, berbukalah di rumah. Ya, ini kerjaannya buka bersama aja. Ya, dalam seminggu ada buka bersama 1 kali di kantor, 2 kali, oke. Ini tiap hari buka bersama dengan ini, dengan itu,
Padahal nggak penting-penting juga gitu loh. Jadi buka bersama itu kalau penting banget. Kalau nggak penting malah udah di rumah saja. Membangun bonding, membangun kedekatan dengan anak. Karena ini adalah bulan konsolidasi keluarga. Kalau anaknya bisa diajak taraweh, tarawehlah. Kalau anaknya sudah bisa diajak untuk mendengarkan ceramah taraweh, dengarkanlah. Jangan menyesal. Karena menyesal itu seringkali terjadi saat kita lalai. Tidak sedikit di antara kita yang nyesel, ya, karena belum bisa berbakti kepada orang tua. Kenapa coba? Karena ketika orang tua hidup, ketika orang tua masih ada, lalai juga. Lalai untuk menengok, bersilaturahmi. Kalau ada rezeki, lalai untuk berbagi. Nah, jadi penyesalan itu terjadi karena kelalaian. Nah, sekarang kita di bulan Ramadan. Di 10 hari yang kedua. Hari ini, hari ke-11 dan seterusnya. Ya. Apa yang harus kita evaluasi? Jangan sampai lalai. Jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang membuat kita menyesal. Karena kan kita semua sepakat bahwa Ramadan itu tiap tahun akan hadir. Selama bumi dan langit ini berdiri, Ramadan akan selalu hadir. Tapi kita belum tentu hadir di situ. Kita tuh belum tentu hadir. Nah, sekarang kita oleh Allah diberi takdir yang baik untuk hadir di bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai lalai. Allah menyebutkan di ayat yang tadi kita baca bersama, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kamu lalai dari mengingat Allah karena kamu sibuk ngurus harta. Harta itu harus diurus, tapi harus membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga itu harus diurus asal dia membawa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lalai, maka Allah berfirman, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Lalu di ayat 10-nya Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut. Nafkahkan sebagian yang Allah rezekikan kepada kamu sebelum kematian menjemputmu. Nah, ini catatan bagi sahabat-sahabat yang oleh Allah sedang dititipi harta, dititipi rezeki. Ini bulan Ramadan kan bulan di mana Nabi SAW itu mengajari kita untuk selalu meningkatkan kedermawanan. Nabi itu orang dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Kebayang nggak sama teman-teman? Kita, kalau oleh Allah sedang diberi rezeki yang bagus, wa anfiqhu, nafkahkan dari sebagian yang Allah rezekikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Di dalam sejumlah tafsir diungkapkan sebenarnya bukan sekedar menafkahkan, termasuk juga meningkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah kita sebelum kematian menjemput. Tingkatkan amaliyah soleh kita di bulan Ramadan, karena tak ada seorang pun yang bisa menjamin kalau tahun depan kita masih bisa menikmati Ramadan. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal. Apa penyesalannya? Fayaqula Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan kematian saya sesaat saja. Ajalim qarib itu waktu terpendek. Ukuran waktu terpendek bagi kita itu detik. Tangguhkan kematian saya sedetik saja. Agar saya bisa bersedekah dan bisa beramal soleh. Bisa menjadi orang soleh. Makanya yang dimaksud dengan ayat ini adalah bersegera selalu mengisi hidup dengan amalan-amalan terbaik
mumpung kita ada kekuatan. Perlu diketahui, amalan yang Allah suka adalah saat kita kuat. Makanya adik-adik, anak-anakku sekalian yang masih muda-muda, justru jadi orang soleh ketika Anda muda, lebih Allah suka. Daripada Anda soleh setelah tua. Ya. Mohon maaf, bukan berarti merendahkan kepada yang senior. Tapi kalau ada yang anak muda usia 30-an, 20-an sudah dekat dengan Allah, itu kata Nabi, di hari kiamat Allah pasti menolongnya. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya dalam ridho Allah. Ini isyarat, saudara-saudaraku tercinta, bahwa saat kita kuat, itulah waktu yang terbaik untuk menjadi orang soleh. Saat kita muda, itulah waktu yang terbaik. Saat kita kaya, itulah yang terbaik untuk bersedekah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal sampai-sampai berteriak, Tuhan, tangguhkan kematianku sesaat saja agar aku bisa menjadi orang soleh. Nah, kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Masih punya waktu untuk mengevaluasi diri. Mumpung masih ada 20 hari ke depan, sahabat hikmah Ramadan, percikan iman. Jadi masih ada 20 hari ke depan. Kita bisa menata. Kalau 10 hari kemarin itu masih kurang maksimal, masih banyak yang bolong-bolong, masih banyak yang tertinggal. Yuk, nih 10 hari kedua dan 10 hari ketiga kita maksimalkan. Sebab di ayat terakhir ini ada kalimat wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila ajal seseorang sudah tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menangguhkannya. Kita tidak tahu apakah tahun depan Ramadan itu akan masih kita nikmati, maka kita punya waktu 20 hari terakhir ini. Kita tingkatkan amalan soleh setelah kita evaluasi 10 hari pertama. Yuk kita perbaiki untuk hari-hari berikutnya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu meningkatkan amalan soleh. Hari demi hari yang kita lewati, kita tingkatkan amalan soleh kita. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah memberkahi dan menguatkan kita dalam kebaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.